Malam harinya, karena dagangan Pak Sar ini sudah habis, otomatis sisa kuah panasnya ini dibuang. Karena Pak Sar nggak tahu, beliau ini asal buang saja. Dan ternyata di tempat Pak Sar buang kuah panas itu ada anak genderuwo. Udah beres buang sisa kuah, Pak Sar ini lalu pulang. Nah, di perjalanan, Pak Sar ini kecelakaan dan meninggal di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib. Saksi gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka itu ada. Cerita kali ini adalah pengalaman horor nyata yang saya ambil dari website Treat Reader app dengan akun @kalong yang berjudul "Jangan buang air panas sembarangan". Untuk yang suka membaca cerita langsung, bisa kalian baca di link deskripsi ya. Diceritakan bahwa kisah ini ditulis berdasarkan kisah nyata dan benar-benar terjadi. Namun, nama dan tempat disamarkan. Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Jadi kejadian ini nyata yang dialami oleh bule si penulis ya. Di cerita kali ini ada dua cerita ya. Yang satunya nyiram air panas dan satunya ini nyampar sisa makanan. Semua karena nggak sengaja, tapi ujungnya nyawa taruhannya. Dan sosoknya sama, genderuwo. Jadi sebut saja namanya Pak Sardi. Beliau ini penjual mie ayam keliling. Suatu ketika Pak Sardi ini jualan di kawasan wisata daerah pantai selatan. Karena waktu itu hari liburan, jadi ramai pengunjung. Pak Sar ini pergi ke sana buat jualan. Singkat cerita, malam harinya karena dagangan Pak Sar ini sudah habis, otomatis sisa kuah panasnya ini dibuang. Karena Pak Sar nggak tahu, beliau ini asal buang saja. Dan ternyata di tempat Pak Sar buang kuah panas itu ada anak genderuwo yang sedang melintas. Yang membuat anak genderuwo itu tersiram kuah panas. Udah beres buang sisa kuah, Pak Sar ini lalu pulang. Nah, di perjalanan, Pak Sar ini kecelakaan dan meninggal di tempat. Pak Sar ini meninggal karena ulah sosok papa genderuwo. Karena mungkin anaknya ini tersiram kuah panas, terus mengadu ke papahnya genderuwo ya, yang membuat sang papa nggak terima dan membalas dengan cara mencelakai Pak Sar. Jadi kecelakaannya Pak Sar ini dengan cara mengelabui kalau jalanan itu sepi. Ternyata di situ ada truk yang melintas. Jadi ya makbrus. Dah meninggal di tempat. Singkatnya, salah satu anak buah genderuwo itu diutus sama Raja Genderuwo untuk mencari obat buat nyembuhin anak genderuwo yang kulitnya melepuh itu. Dan obatnya ini berupa pusaka yang ada di dalam tubuh seseorang. Sebut saja namanya adalah Pak Eko. Nah, Pak Eko ini baru aja pulang dari tempat kerja. Dia ini diteror selama 3 hari sama genderuwo untuk dibunuh. Karena Pak Eko mempunyai pusaka tersebut di dalam tubuhnya. Hari pertama, Pak Eko sedang melintas di jembatan. Ternyata Pak Eko ini udah ditunggu sama sosok genderuwo itu. Dia membawa pentungan. Kalau kalian pernah lihat patung Gupolo, ya hampir mirip kayak gitulah. Pas Pak Eko ini dipentung ini nggak mempan karena ilmunya lebih tinggi dari keroco itu sampai hari ketiga. Pak Eko ini berniat menanyakan sama genderuwo itu, loh kenapa dari kemarin dia ini mau menyelakainya. Pas ditunggu di jembatan terjadi obrolan Pak Eko dengan si genderuwo ini.
Tujuanmu apa? Kok dari kemarin mau nyelakain saya? Tanya Pak Eko ini ke genderuwo itu ya. Saya diutus Raja Genderuwo buat bunuh kamu. Karena raja saya butuh pusaka itu. Jawab genderuwo sambil nunjuk pusaka yang ada di dalam tubuh Pak Eko ya. Loh, buat apa? Tanya Pak Eko lagi. Buat ngobatin anak raja, katanya lagi. Setelah tahu maksud dan tujuannya ini, Pak Eko ini ngasih saran. Intinya Pak Eko ini mau bantulah. Ya sudah, besok jam 12 malam ke rumah saya. Akan saya bantu rajamu. Ucap Pak Eko ini. Di situ sosok genderuwo itu ya ngeiyanin dan langsung menghilang. Singkat kata, besok malamnya tepat jam 12 malam, ada 3 tamu yang datang ke rumah Pak Eko. Sosok itu keluarga genderuwo. Ya kayak keluarga harmonis pada umumnya. Bentuknya tetap sama, genderuwo. Pak Eko tahu kalau tamu itu bukan manusia. Dalam batinnya, Pak Eko ini menyuruh mereka untuk masuk. Pas masuk itu, ada angin gede banget. Si tamu udah di dalam, dia bilang ke Pak Eko, "Pagermu kuat banget," kata Raja Genderuwo. "Sengaja saya kuatin, biar nggak ada yang masuk," jawab Pak Eko ini ya. Pas di dalam rumah itu ada kesan canggung juga. Jadi ya pada diam-diaman. Akhirnya Pak Eko ini bilang, "Gimana? Katanya kamu butuh obat." "Iya, ini anak saya kulitnya melepuh gara-gara disiram sama penjual mie ayam," kata Raja Genderuwo sambil memperlihatkan anaknya itu. "Oh alah, terus penjual mie ayamnya gimana? Kamu apakan?" tanya Pak Eko ini. "Ya saya celakai dan saya makan setelahnya. Kalau dia buang air panasnya baca doa ya nggak bakal kayak gitu. Anak saya bakal menghindar," jelas si Raja Genderuwo. Pak Eko kemudian giling-giling kepala. Akhirnya Pak Eko ini keluar rumah ambil air sendang. Air itu udah dibacain mantra atau doa. Setelahnya air itu diusap-usapin ke tubuh anak genderuwo itu. Dan ajaibnya, kulit anak tersebut sembuh. Di situ Raja merasa terbantu dan tertolong. Akhirnya bilang ke Pak Eko, kalau besok Pak Eko butuh bantuan, si Raja Genderuwo ini siap membantu. Ya mungkin karena berbuat baik, akhirnya Pak Eko juga dapat kebaikan juga. Itulah tadi cerita pertama ya. Intinya kita ini tidak boleh buang air panas sembarangan. Ya kalau buang kita minimal baca doa dulu ya. Oke, lanjut ke cerita 2. Cerita kedua ini bercerita tentang nyampar sisa makanan atau tulang ayam di depan rumah. Jadi buang sisa makanan sama tulang ayam ya ini, bekas ini ke depan rumah. Jadi awalnya gini, loh kok bisa gini? Kenapa tadinya? Tanya dokter. Kepleset dok, jawab anak pasien. Loh kepleset? Harusnya kalau sampai kayak gitu, berarti pasien habis jatuh dari lantai 2 atau 3. Kalau enggak ya jatuh dari motor dengan kecepatan kurang lebih 80 km per jam. Si dokter menjelaskan. Tapi anak pasien ini tetap pada jawabannya, karena pada posisi kejadian, dia lihat sendiri gimana ibunya kepleset ketika mau ngepel lantai. Jadi, sekitar jam 4 sore, sebut saja nama anaknya itu Ratna dan ibunya itu Dewi ya. Bu Dewi ini lihat kalau kucing peliharaannya pipis di depan pintu kamar. Kebetulan si Ratna ini lagi beres-beres juga. Karena Bu Dewi lihat tingkah kucingnya yang nakal itu, jadi dia lalu ambil pel yang ada di kamar mandi. Baru saja Bu Dewi mau ngepel itu pipis, tiba-tiba Bu Dewi kepleset dan jatuh ke lantai. Dan jatuhnya itu tidak begitu keras. Dan ketika tubuh Bu Dewi ini masih dalam posisi terjatuh, tiba-tiba ada suara krak. Bu Dewi ini merasa kalau lengannya ini diinjak oleh sesuatu. Dan sesuatu itu nggak terlihat, yang membuat tulangnya ini seketika patah. Otomatis Bu Dewi ini teriak kesakitan. Dan kejadian itu begitu cepat, sampai Ratna yang lagi jalan ke arah ibunya untuk menolong pun keduluan teriakan ibunya.
Sontak Ratna ini berlari dan segera meraih tubuh ibunya untuk berdiri. Dan ketika berdiri, Ratna dan Bu Dewi ini terkejut ketika melihat lengan Bu Dewi ini udah dalam kondisi patah. Padahal cuma kepleset pipisnya kucing tadi. Bisa kalian bayangkan kan ya? Kemudian Ratna ini panik. Wajah Bu Dewi ini udah pucat ini. Tanpa berlama-lama, Bu Dewi langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di mana suaminya? Kebetulan suaminya lagi ada proyek di luar Jawa. Jadi yang di rumah cuma mereka berdua. Singkat kata, mereka sampai di rumah sakit. Setelah diperiksa lebih lanjut, si dokter pun sampai bingung. Masalahnya, case yang pernah ditanganinya yang mirip Bu Dewi ini, ya karena kecelakaan parah. Setelah debat kecil dan atas perintah suaminya Bu Dewi ini langsung dioperasi. Jadi pas itu si Ratna telepon papanya, dan papanya langsung minta mamanya dioperasi. Kemudian singkat cerita 5 bulan kemudian, Bu Dewi ini sembuh. Nah, terus kok bisa kejadian seperti itu, gimana ceritanya? Flashback ya kita. Jadi, sebelum ada kejadian itu, tepatnya sebelum Pak Galih, suami Bu Dewi sekaligus papanya Ratna, pergi kerja di luar Jawa. Malam itu, setelah Pak Galih pulang dari kantor, mendapati ada tulang-tulang ayam berserakan di teras rumah. Kenapa ada tulang? Karena Bu Dewi ini sering ngasih makan kucing liar yang sering main ke rumahnya. Nah, karena risih, Pak Galih ini berniat untuk membersihkan tulang-tulang yang berserakan itu. Tapi, dengan cara disampar. Tahu sampar nggak? Sampar itu ya ditendang-tendang itu ya. Jadi nggak pakai sapu, cuma ditendang-tendang. Tapi ya cuman pelan sih nyamparnya. Jadi srek ya disampar gitu. Tulang-tulangnya pun langsung mendarat di dekat tong sampah. Jadi itu dia. Yaitu tadi, niatnya biar deket tong sampah dan tidak nyepetin mata lah. Ternyata Pak Gali ini juga nggak sengaja nendang ke anak genderuwo yang sedang makan tulang-tulang itu tadi. Ya karena nggak kelihatan ya, jadi nggak ada unsur sengaja juga. Mungkin anak genderuwonya sakit karena ditendang, terus ngadu lagi ke papa genderuwo. Dan membuat si papa genderuwo itu marah. Dan terjadilah balas dendam dengan cara menginjak lengan istrinya. Kok bisa tahu kalau itu ulah genderuwo? Jadi gini, Pak Gali ini juga agak ganjil setelah mendapatkan penjelasan dari anaknya. Pak, katanya dokter kalau tulang mama sampai kayak gitu, biasanya ini karena kecelakaan parah loh, Pak. Tapi tadi mama cuman kepleset doang. Kok bisa ya, Pak? Kata karena pada papanya setelah papanya balik dari Medan. Oh, jadi gitu. Dan karena Pak Gali ini orangnya juga penasaran, dia akhirnya nanya ke saudara yang bisa atau punya kelebihan dalam hal gaib. Setelah diceritakan, sebut saja namanya saudaranya ini Mas Cahyo ya. Mas Cahyo bilang ke Pak Gali, Mas, coba fotoin tangan istrimu yang sakit. Katanya via telepon WA. Cekrek, kirim. Oh, itu ulah jin, Mas, kata Mas Cahyo. Terus gimana ini, Mas? Jawab Pak Gali. Akhirnya Mas Cahyo minta foto rumah dan benar. Kalau di dalam depan pas di pojok rumahnya Pak Gali ini, ada sumur tua yang dulunya, sebelum Pak Gali beli rumah di situ ya, itu pernah untuk membuang mayat-mayat bayi. Dan seiring berjalannya waktu di pojokan itu menjadi rumah untuk bangsa jin tersebut. Mas Cahyo pun membantu untuk membersihkan tempat itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah aman. Tapi kemarin sempat lihat rekaman CCTV di rumahnya juga. Pas hari kejadian, di mana saat itu Bu Dewi dan Ratna ini masih di rumah sakit. Pak Galih ini penasaran. Setelah mendapatkan penjelasan dari saudaranya itu, dia lihatlah rekaman CCTV online dari ponselnya. Ada kain mori melambai-lambai ke arah CCTV di layar bawah. Terus saya bayangin mungkin si pocong ini lagi goyang-goyangin kepalanya ya, gini-gini ke kiri ke kanan. Padahal posisi CCTV ini ada di pojok atas dan bawahnya itu nggak ada apa-apa alias close lah. Dan itu persis di bawahnya ada bekas sumur yang saya
ceritakan di atas. Merinding juga lihatnya. Dan sebenarnya, saya juga mau minta itu rekaman CCTV, tapi nggak enak bilangnya. Ya mungkin hanya sekelumit aja ceritanya. Semoga bisa menambah pengetahuan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah usahakan berdoa atau permisi dulu sebelum buang air panas, atau dinginkan dulu lah, atau campur dengan air dingin dulu sebelum dibuang. Jangan asal nyampar sisa makanan yang dibuang. Kalau bisa ya itu tadi, berdoa dulu permisi sebelum melakukan. Karena kita tidak tahu hal-hal apa yang akan terjadi pada diri kita. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Cerita selesai. Nah, oke guys, itulah tadi cerita horor tentang akibat membuang air panas sembarangan. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti akan saya bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.